press play and we'll do the rest. Madania Podcast. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada pendengar setia Madania Podcast. Seperti biasa, semoga para MadPod listener dalam keadaan nyaman, ceria, dan juga kenyang. Madania Podcast kembali lagi di episode kelima tahun ini. Dan podcast kali ini akan dilanjutkan oleh aku, Casey, dan aku, Nisha. Dan kita akan ditemani oleh teman-teman kita yang berasal dari SMA Pesat of Talent, Bogor. Sebelum kita mulai, boleh kita kenalan dulu? Iya. Halo semuanya, aku Virania Aurelia atau biasa dipanggil Aurel. Halo semuanya, kenalin aku Amalia Putri Maulida dan teman-teman bisa panggil aku Amal atau Amalia. Wow, perkenalkan aku Casey dari OSIS SMA Madania. Perkenalkan aku Kisha dari OSIS SMA Madania. Oke, kita langsung mulai aja ya. Podcast tahun ini tuh bertema Passion to Profession, di mana kita akan saling sharing tentang opini kita, tentang minat dan bakat siswa dalam hal-hal non-akademik. Tapi sebelum aku lanjut, aku mau jelasin nih tentang topik aku ini. Jadi, Passion to Profession itu berkaitan dengan Convention Rights of the Child, kalau kalian pernah dengar, yang nomor 31 yaitu Rest, Play, Culture, and Arts. Nah, tadi kan ada jelasin nih sama Casey, kira-kira kita tuh punya beberapa pertanyaan nih buat kalian. Buat kita mulai aja kali ya? Boleh. Jadi, menurut kalian itu, anak-anak yang pinter di hal akademis itu bakalan otomatis lebih pinter gak sih di segala hal dibandingkan anak-anak yang mempunyai potensi di hal non-akademis? Dari aku dulu ya. Kalau menurut aku sih, itu tuh belum tentu juga karena biasanya orang-orang di selain non akademik itu biasanya yang mereka luwes atau extrovert atau apa segala macam ya kan. Jadi kalau misalnya mungkin memang dia passionnya di akademik, cuman sometimes ada beberapa anak yang kurang pede untuk explore hal-hal baru, jadinya menurut aku orang-orang yang bisa di antara akademik dan non-akademik itu orang-orang yang mau explore hal-hal baru. Menurut aku kayak gitu sih. Menurut aku juga gak beda jauh ya sama Aurel, karena kan kita juga pasti manusia punya kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Ada orang yang mempunyai kelebihan di bidang akademik dan juga di bidang akademik. Aku juga personally setuju karena aku dulu tuh introvert, tapi sekalinya aku udah explore ke yang aku minati, kayak misalkan aku kan suka menari, itu aku jadi bener-bener extrovert karena aku menemukan lingkungan aku di sana. Iya gitu. benar banget. Kalau pengalaman kalian gimana? Kalau aku sih ya dulu pas SMP tuh aku paling join OSIS aja, cuman aku merasa bakat aku tuh kurang tersalurkan. Jadi di SMA aku SMA Pesat itu ada yang namanya kelas talenta. Nah, kelas talenta ini aku ikut kelas talenta bahasa Indonesia. Di sini kita belajar kalau misalnya kita MC gimana, jadi MC, pidato segala macam, dan aku nemuin passion aku di MC. Ternyata aku lebih senang banget kalau misalnya MC di suatu acara kayak gitu. Jadi berani lebih terbuka. Iya, benar banget. Iya. Kalau dari Kak Amalia gimana? Kalau dari aku juga sama kayak Aurel, ikut kelas talenta berbicara atau speech bahasa Indonesia. Dan di sana juga selain MC, kita juga diajarin bagaimana cara kita menjadi MC upacara, pidato, ceramah, bahkan debat pun ada di situ. Banyak ya. Pengalaman lomba-lomba gitu gak? Untuk lomba sendiri di tahun kemarin kita sempat ikut lomba debat, tapi emang belum kesampaian untuk juara. Namun selain juara, kita juga kan gak cuman untuk juara aja, tapi juga menambah pengalaman kita. Kalau misalnya kita ternyata nggak ikut saat itu, belum tentu pada saat ini kita bisa ada nih di podcast Madania ini. Betul banget. Aku kayak ngelihat dari muka-muka kalian aja udah kepikir nih kalian pasti MC atau enggak jago di public speaking Banget ya, cara ngomongnya udah lancar gitu ya. Karena aku kan ikut ekskul public speaking juga, terus kebetulan aku jadi MC juga kan. Terus ternyata memang minat aku di sana, terus aku ada bakat juga di sana, jadi aku bisa explore lebih dalam lagi di ekskul di sekolah gitu. Benar banget. Kalau dari Kak Kesha mungkin ada tambahan? Sebenarnya dulu tuh aku orangnya juga introvert banget kayak gitu. Cuma sejak kelas 8 aku mulai menemukan pas aku memilih ACE teater, dan di sana tuh kayak aku mulai belajar acting, teriak-teriak, ngomong gitu, dan aku tuh merasa aku tuh keluar dari zona nyaman aku yang sebelumnya, tapi aku juga nyaman ada di situ. Nah, dan di situ mulai aku jadi lebih bisa bersosialisasi sama orang-orang, terus aku ikut
kegiatan organisasi kayak OSIS. Nah, dan di situ aku juga jadi mulai terbuka dan bisa berbicara dengan orang-orang di luar sana. Iya, bener banget. Keren banget. Oke, nih kalau menurut kalian banyak anak SMA yang takut mengejar misalkan kayak bakat-bakat mereka di luar akademik karena takut nilai mereka tuh turun di sekolah. Kalau menurut kalian gimana nih cara bagi waktu biar seimbang gitu, kayak manage waktunya tuh kayak gimana? Jadi kalau menurut aku ya untuk manage waktu kita emang sekarang itu harus yang namanya memprioritaskan nilai. Cuman mencari pengalaman itu bukan hal yang salah. Jadi gimana caranya? Maksudnya kita membagi dengan akademik dan non akademik kita karena kalau misalnya akademik kita stabil dan akademik kita juga bisa stabil, itu juga bisa lebih baik gak sih? Iya, apalagi kan zaman sekarang udah ada namanya dispensasi. Iya, benar banget. Kita bisa banget memanfaatkan dispensasi tersebut untuk mengeksplor kegiatan kita di bagian non akademiknya itu. Dan sekarang juga sekolah mungkin udah lebih terbuka dan mendukung Iya, benar banget. berada di jalur tersebut ya. Karena sekarang juga kan banyak ya, maksudnya organisasi di luar kayak ada FOJB, FKOB, Parlemen Remaja. Nah itu tuh merupakan apa ya, salah satu jalan juga kalau misalnya kita mau masuk ke universitas. Iya, betul, kayak jalur spesial gitu ya. Nah, jadi ada untungnya juga kok. Iya. Kalau Kak Keisha kemarin kan aku dengar ikut kayak organisasi di luar sekolah. Itu bisa diceritain? Aku tuh ikut organisasi di Jawa Barat, itu Duta Hukum HAM Jawa Barat ya. Nah, alhamdulillah aku kepilih juga. Jadi itu di sana kita mengorganisasikan dan menegakkan hukum yang di lingkup kita yaitu Jawa Barat gitu. Jadi kita menyadarkan orang-orang apa sih pentingnya sadar hukum, kenapa kita harus sadar hukum seperti itu. Keisha, kalau dari kalian ada pengalaman berkesan gitu gak kalau dari organisasi? Kalau dari organisasi sendiri kan kita kebetulan ikutnya OSIS ya di Sekolah. Tentu aja sangat berkesan, apalagi banyak banget privilege yang bisa kita dapat dari OSIS ini. Itu selain menambah teman-teman baru, tapi juga nambah pengalaman baru yang mungkin teman-teman yang lain nggak bisa dapat kesempatan untuk menjadi panitia suatu acara. Sedangkan kita OSIS bisa menjadi panitia untuk acara tersebut. Iya, benar banget. Belum tentu juga kayak kita kenal sama guru-guru, maksudnya kalau misalnya ikut OSIS kayak kalau ikut OSIS kan kita banyak komunikasi ya sama guru-guru, kita banyak ngobrol sama guru-guru, kita ngobrol sama staf sekolah juga, itu tuh bisa apa ya, bisa ningkatin apa sih namanya, rasa terbuka. Iya, benar banget. Itu juga bisa jadi bekal kita untuk kedepannya ya. Iya, karena kan dunia kerja gak mungkin sama ya sama dunia di sekolah. Namun kita juga masih bisa belajar dari sekolah. Jadi kita dapat ilmu-ilmu basicnya di sekolah. Betul banget. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin kalian pernah nggak sih ada pengalaman unik atau cerita unik tentang teman kalian yang awalnya tuh iseng-iseng coba sesuatu hal, tapi ternyata itu tuh jadi passion mereka beneran? Nah, aku ada ceritanya. Atau mungkin itu terjadi di kalian sendiri gitu. Boleh diceritain Oke, aku ada teman aku juga. Jadi dia tuh dari SMP gak pernah yang namanya ikut OSIS, gak pernah ikut organisasi. Tapi pas di kelas 10 dia nyoba untuk ikut organisasi dan langsung kepilih ke BPH. Wow, langsung loncat ke BPH. Iya, langsung loncat ke BPH. Dan ternyata dia tuh nemuin passion dia di situ. Dia merasa lebih terbuka kalau misalnya ternyata masuk organisasi, kayak ada kegiatan yang namanya ngobrol sama guru-guru. Jadinya apa ya, itu bikin OSIS itu bikin organisasi itu bikin kita lebih terbuka. Aku juga dari SMP kebetulan ikut OSIS kan, dan maksudnya berkesan banget masuk pengalamannya. Jadi bikin yang namanya acara kelas meeting, acara pentas seni, itu tuh hal yang seru banget. Apalagi kalau misalnya kita nyari sponsor apa segala macam, itu kan pengalaman. Iya, bener banget. Iya, seru banget. Kalau menurut Amal nih gimana? Kalau dari aku mungkin aku mau cerita tentang diri aku juga ya. Boleh banget. Dulu SMP bukan orang yang senang untuk berkomunikasi sama orang. Jadi di SMA ini aku nemuin sekolah yang ada nih kelas talentanya mirip sama ekstrakurikuler, namun lebih ke intranya. Dan di sini aku memutuskan untuk ikut ke talenta berbicara ini. Nah di sini aku baru nih menemukan passion aku yang sebenarnya, yaitu di bagian Master of Ceremony atau MC tersebut. Dan kebetulan juga aku sering dipasangin sama orang untuk jadi MC. Kalian cocok banget. Keren. Iya. Kalau aku sendiri sih, aku dari SMP juga gak terlalu terbuka dibanding yang sekarang. Dan ternyata aku baru explore banyak tentang organisasi. Terus aku kayak ngerasa organisasi ini kayak ngebantu aku banget buat
kayak komunikasi sama orang, Iya, terus bener juga kayak nge-handle event. Itu tuh tanggung jawab kita tuh kayak ya dibentuk Iya, gitu, bener iya banget. betul. Walaupun ada pressure tapi dapet aja Iya, gitu gitu. pengalamannya. Dan itu berharga banget. Iya, bener banget. Ini kayak gak semua orang bisa mengalami. Kalau aku sendiri sih, waktu kelas 7 sebenarnya aku beneran orang yang tertutup banget. Tapi pas kelas 8 aku coba ikut-ikut teman aku. Sebenarnya ini berawal dari ikut-ikut. Dan aku masuk OSIS dan itu langsung keterima. Awalnya aku jadi anggota. Nah, di situ aku belajar banyak hal banget dan aku tuh kayak ngerasa, wah ternyata aku bisa juga ya berkomunikasi sama orang-orang yang tadinya aku tertutup banget, nggak punya teman. Tapi di sini aku bisa menjalin banyak relasi sama orang-orang banyak maupun di sekolah maupun di luar sekolah dan itu sangat apa sih namanya, sangat berkesan lah buat aku dan membuka mindset aku yang dulu. Lagi kayak bisa sharing opini juga kan. Iya, bener banget. Lagi ketemu orang-orang baru juga kan. Kita jadi apa ya, lebih punya kenalan lah, maksudnya linknya lebih banyak. Iya, banyak betul relasinya. banget. Sama yang kayak tadi dibilang sama kakaknya, jadi lebih dekat sama guru. Iya, jadi betul lebih banget. gitu. Soalnya kita kan kayak sering tektokan juga kan sama Iya, guru, bener ada banget. acara-acara gitu. Iya, itu sangat berkesan sih buat kami. Kalau dari kalian, apa tanggapan kalian terkait orang tua yang kayak misalkan memaksa anaknya untuk memilih karir path sesuai dengan kemauan orang tuanya dan bukan kemauan anaknya sendiri? Kalau menurut aku ya, anak itu kan menjalani hidupnya sendiri. Gak mungkin selamanya dituntun sama orang tua. Apalagi orang tua juga gak selamanya ikut campur sama urusan masalah anaknya. Jadi menurut aku orang tua harus lebih terbuka pikirannya tentang bagaimana minat dan bakat si anak tersebut. Karena kalau misalnya kita disandingkan dengan passion yang dengan minat yang gak sesuai sama gak sesuai sama minat kita tuh, jadinya ngerjainnya males, jadi ngerjainnya tuh bosen, gak semangat. Sedangkan kalau misalnya kita dikasih apa yang sesuai passion kita jadi semangat, kita jadi wah ini nih enak banget ngerjainnya, kayak gitu sih menurut aku. Kalau dari aku sebenarnya mungkin apa ya yang orang tua mau untuk kita itu juga bukan hal yang salah ya, karena orang tua pasti mau yang terbaik untuk anaknya. Namun nggak salah juga kalau tiap orang tua tuh mendengarkan apa sih bakat dari anaknya, apa yang anaknya inginkan. Sebenarnya apa minat dan juga bakat anak-anaknya itu juga harus dilihat dari semenjak kecil gitu. Kalau misalnya udah dewasa namun belum terlihat nih minat bakatnya, itu juga orang tua bisa banget untuk bertindak kayak gitu. Kalau misalkan anaknya nih kayak misalkan mereka punya passion sama bakat di kayak art atau seni, tapi kebanyakan orang tua tuh kayak mikir itu tuh buat apa sih, paling kalian juga gedenya nggak bakal dipakai. Tapi padahal seni itu sangat penting ya. Iya, kalau benar banget. Apalagi mereka tuh bisa menjadi sebuah karir yang cukup expensive juga. Tapi sayangnya kayak orang tuanya tuh kayak gak support, apalagi anak tuh butuh support dari orang tua. Ini sama banget ceritanya sama mama aku kebetulan. Mama aku itu dulu maunya masuknya DKV di ITB. Nah, tapi dilarang sama orang tuanya karena pemikiran orang tua dulu, Iya, jadi masih betul. kolot gitu kan. Jadi kayak buat apa sih nanti kerjanya nanti apa. Jadi mama aku nggak mau itu terjadi ke aku. Jadi dia ngebebasin ke aku untuk pilih apapun yang kamu mau, apapun yang kamu suka. Tapi kamu harus fokus sama apa yang kamu mau itu. Kayak gitu. Orang tua aku juga alhamdulillah kayak gitu sih. Iya, benar. Full Orang tua aku support. pun. Iya. Kalau Kak Keisha gimana? Alhamdulillah orang tua aku juga kayak gitu sih. Jadi minat bakat aku disupport sesuai dengan apa yang aku ada menonjolnya di mana itu. Betul. Ada pertanyaan apa lagi nih? Selanjutnya aku mau nanya nih, kan tadi kita udah ngomongin soal passion. Menurut kalian passion itu tuh apa sih artinya sendiri? Kalau menurut aku, passion itu adalah suatu minat kita yang kita terasah, yang kita mau ngejalaninnya dan yang kita bisa jalaninnya. Jadi minat yang kita lakukan, kita bisa kembangin minat tersebut. Nah itu menurut aku itu yang namanya passion. Kalau menurut aku sendiri agak mirip sama Aurelia. Jadi passion itu menurut aku adalah suatu minat yang nantinya akan dikembangkan secara terus-menerus dan sesuai sama kehendak kita. Itu akan menjadi passion. Namun minat itu belum tentu menjadi passion kita. Iya, Karena benar. passion itu udah pasti minat kita Iya, gitu. betul. Berarti beda ya antara hobi dan passion itu. Iya, Iya. beda.
Kalau passion kan lebih ke kita mau apa. Kalau bakat kita tuh kita punya potensinya tuh ada di mana. Tapi bakat itu belum tentu kita pengen gitu. Iya, bener banget. Kalau passion kan dari kita sendiri kan. Kayak mau melakukan apa dan kita juga komit gitu untuk melakukan hal itu agar bisa. Betul banget. Kalau dari Kaki, Kalau dari aku, hobi sama passion itu emang dua hal yang berbeda sih. Kalau hobi itu lebih kayak hal yang kita enjoy jalankan di waktu luang kita gitu untuk merilis stres-stres kita yang ada gitu. Kalau passion itu kelebihan dalam diri kita yang bisa diasah dan menentukan masa depan kita nanti. itu sih aku setuju banget. Karena kita harus tahu kita ke depannya mau jadi apa. Betul banget. Kalau misalkan kita nggak ada passion atau kita nggak ada minat, tapi kita ada bakatnya nih, itu tuh sayang banget. Iya, benar banget. Bisa juga nih kalau misalnya bakat kita yang ada, kalau misalnya kita suka, bisa kita kembangin untuk Iya, jadi betul. passion juga. Iya. Tapi harus benar-benar suka dari dalam kitanya sendiri. Tidak yang terpaksa gitu. Iya. Kayak sayang banget kalau misalkan kita udah jago nih di sini, tapi kalau misalkan itu nggak sesuai dengan Apa yang kita mau. Iya betul. Itu jadi kayak sia-sia gitu. Iya, benar. Kalau Jadi passion terpaksa tuh- juga pasti nggak enak ngejalaninnya. Iya, kan? benar banget. Dan juga kalau kita kerja di dunia kerja nanti, kalau kita dapat kerjaan sesuai dengan passion kita, walaupun kita stres, susah-susah ngerjainnya, at least kita enjoy gitu loh. Iya, benar banget. Yang penting itu kita enjoy biar kita tuh kayak nggak ada, kan aku kan ngelakuin ini karena aku pengen gitu. Jadi ya kayak nggak ada pikiran-pikiran negatif yang menghambat kayak isi pikiran kita dan juga menghambat goals kita tuh dari awal tuh jadi apa gitu. Mungkin ada pertanyaan lain kah? Kamu mungkin? Aku sih kita udah banyak banget pertanyaan sampai aku udah habis nih pertanyaannya. Mungkin Udah aku kali ya kehabisan. nanya. Aku boleh Gimana nih? Casey kan Iya, betul. kelas 10 ya? Iya betul. Gimana perjalanan Casey maksudnya dari SMP? Dari SMP tuh ada ikut organisasi atau enggak sih? Atau maksudnya nyobanya baru di SMA aja? Aku kalau dari SMP kebetulan kelas 8 aku baru ikut. Oke. Kelas 7 tuh aku sebagai MPK, cuman di situ masih belum terasa organisasi itu seperti apa. Terus kelas 9 jump dari kelas 9 ke kelas 10 itu sangat jauh karena kelas 10 kan lebih fokus kan ke sekolah. Iya, dan benar. juga pembelajaran juga makin susah. Terus kita juga ikut organisasi tuh beneran organisasi yang nggak main-main. Jadi itu tuh menurut aku itu sebuah perubahan yang cukup drastis ya. Tapi sejauh ini sih aku enjoy ada di organisasi, apalagi Kak Keisha dan teman-teman OSIS lainnya sangat seru. Terus kayak di sini sih aku bisa enjoy sih. Kalau dari apa sih kayak ngebagi waktunya nih kalau misalnya kamu dan Kak gimana sih? Aku kalau ngebagi waktu tuh pasti ngeprioritasin dulu kan Iya, yang benar. mana yang lebih penting dan mana yang bisa aku asah lagi atau enggak aku pikirin lagi. Tapi untuk organisasi aku tentunya mengutamakan sekolah dan nilai-nilai aku. Jadi aku biasanya organize, jadi kayak ada jadwal-jadwalnya gitu biar nggak bentrok. Karena kebetulan aku juga ada kayak les menari di luar. Jadi aku bener-bener harus nge-organize jadwal-jadwal aku biar aku juga nggak stres nih. Iya, benar Jadi banget. aku masih enjoy ngelakuin hal-hal ini meskipun kayak aku tuh ke pressure. Iya. Tapi ke pressure pun aku masih enjoy karena ini passion aku ada di Iya. sini. Dari Kak Keisha atau dari Kak Amalia? Aurel? Kalau aku sendiri, cara aku ngebagi waktunya itu balik lagi ke Casey tadi, karena kita enjoy ngelakuinnya, jadi ya apapun bisa dilakuin kalau kita mau ya. Iya, Jadi benar. kalau aku ngebagi waktu sama sekolah, aku ngeliat dulu mana yang lebih penting harus dikerjakan. Iya. Dan utamanya aku juga pasti ngutamain sekolah dulu, karena kalau nilai-nilai aku jelek, OSIS aku juga bisa terhambat. Iya, benar banget. Namun kalau bisa dikerjakan secara berbarengan, aku pasti ngebut-ngebutan gitu sih. Oh, iya, Kerjanya. sama. Kalau Kurang dari lebih sama. kalian berdua gimana? Kurang lebih sama ya, Iya, maksudnya kurang lebih sama. pasti yang diprioritasin sekolah dulu karena kita tuh di sini kan untuk sekolah ya tujuannya Iya, bukan untuk betul. organisasi doang. Sedangkan organisasi itu kayak side job kita maksudnya Iya. untuk cari pengalaman aja. Jadi kalau misalnya untuk prioritas tetap prioritas Betul, nilai tetap dulu ke sekolah daripada dulu. organisasi.
Iya, dari namanya aja kan Pesat School of Talent. Iya, Itu menarik banget menurut aku karena di Pesat tuh setahu aku ada banyak kayak intrakurikuler atau Iya, kayak benar. banyak banget sekolah itu kan menyediakan tempat atau wadah buat murid-murid Iya, untuk berkembang. Jadi di sekolah kita tuh pokoknya banyak kelas talenta. Jadi mulai dari seni, olahraga, sama bahasa. Nah, bahasa itu ada dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau misalnya ada olahraga itu ada memanah, berenang, Basket juga ada, handball, iya, futsal futsal juga ada. Dan kalau misalnya seninya ada menulis, ada memasak juga. memasak, menggambar, iya. Keren banget ya. Jadi iya, jadi kita tuh pokoknya apa sih minatnya disalurkan lah melalui kelas talenta tersebut kayak gitu. Sediain gitu ya sama Iya, benar banget. Sekolahnya sangat mendukung akan hal Iya, itu. benar Sangat banget. mendukung. Iya. Jadi kita juga ada namanya dispensasi ya. Jadi kalau misalnya emang mau ada lomba di luar, itu nggak usah khawatir sama nilai karena pasti ada dispensasi Iya. gitu. Jadi selain mendukung non akademik, Pesat juga mendukung akademiknya. Betul. Jadi bisa membagi waktu dengan baik. Iya, ya. benar banget. Nah, itu sebuah plus point sih. Iya. Nah, gak kerasa nih kita udah ngobrol banyak banget. Oke, ya kan? Iya banyak banget tadi seru banget ya kita. Seru banget. Seru banget. Kalau dari kakek ada tambahan kah? Untuk aku udah sih tadi kita udah bahas banyak banget tadi tentang minat bakat, tentang hobi. Itu semua tadi udah terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Kita juga kan sharing opini kita di sudut pandang sebagai murid di sekolah yang masih aktif di organisasi juga dan Betul. kita masih mencari tujuan hidup kita tuh Iya, apa. betul. Itu tujuan utama aku ngadain podcast dengan tema ini, Passion to Profession. Mungkin murid-murid lain bisa membantu, ini bisa membantu untuk murid-murid yang lain untuk menentukan masa depan mereka seperti apa gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak. Mungkin segitu saja dari podcast kali ini. Terima kasih. See you in the next episode. Bye bye.